Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi di hari pertama dalam minggu ini, dalam ayat renungan harian. Kiranya Tuhan yang terus menuntun kita boleh menjalani aktivitas sepanjang satu hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu menjaga kami istirahat di malam hari. Kami boleh melihat matahari di pagi ini. Kami akan memulai aktivitas kami Tuhan. Terlebih dahulu kami mau dituntun, diarahkan, disinari oleh firman-Mu. Karena itu bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mampu melihat berkat Tuhan dalam hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ayat firman Tuhan yang menyapa kita hari ini 22 Februari 2021 tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 2 ayat 19 dan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Keluarga adalah komunitas yang paling aman dan nyaman di dunia ini. Setiap kali kita mendengar kata keluarga, tentu kita merasa nyaman, kita merasa bahagia. Karena keluarga paling tidak terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Adalah unit paling kecil di dalam masyarakat, bangsa, dan masyarakat dunia ini. Dalam keluarga lah kita dilahirkan, kita dibesarkan, kita dididik, dan bertumbuh menjadi manusia. Sebagaimana ada kita sekarang. Kasih adalah dasar paling kokoh dan satu-satunya bagi keluarga. Dasar keluarga bukanlah uang, bukanlah harta, bukanlah nama atau jabatan. Kasih adalah pengikat paling suci dan paling indah di dalam keluarga. Bapak Ibu, pada mulanya Allah menciptakan langit dan dunia ini serta segala isinya menjadi sebuah tempat rumah bersama bagi semua ciptaan Allah, tanpa kecuali, tanpa diskriminasi rasial, sosial maupun gender. Semua adalah satu keluarga di mata Tuhan. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua satu di dalam Yesus Kristus. Galatia 3:28 mengatakannya. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, terjadilah perpecahan di dalam keluarga Allah itu. Yang mana karena rasa cemburu, iri hati, Kain membunuh adiknya Habil. Dan itulah awal rusaknya keluarga umat manusia yang pertama. Karena dosa, hubungan manusia dengan Allah menjadi terputus. Hubungan manusia dengan sesamanya menjadi rusak. Dosa melahirkan kebencian, permusuhan, perang dan penjajahan dan lain sebagainya kejahatan yang lainnya. Tapi meskipun demikian, Allah adalah Allah yang Maha Kasih, yang menghendaki keselamatan dan kebahagiaan umat manusia ciptaannya itu. Allah sendiri di dalam diri Yesus Kristus mau datang menjumpai manusia, meninggalkan tahta kemuliaannya, surganya, dan Allah menjadi manusia melalui satu keluarga, yaitu keluarga Yusuf dan Maria. Yesus dilahirkan di dunia, di daerah Palestina, dalam keadaan masyarakat yang penuh dengan perpecahan, penjajahan Romawi
yang sangat dibenci oleh umat Israel. Bahkan sesama orang Israel, umat Israel, Farisi dengan Saduki, orang Eseni, orang Zelot, bahkan kelompok orang Yahudi dan orang Samaria, semuanya satu dengan yang lain terjadi perpecahan. Maka di sanalah Yesus hadir untuk menyatukan kembali umat manusia itu menjadi satu keluarga Allah yang harus hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Allah sendiri yang turun dari sorga masuk dalam dunia manusia, orang berdosa itu. Yesus Kristus adalah pelangi kasih bagi hidup kita yang merupakan perjanjian baru bahwa Allah ingin menyelamatkan dunia yang berdosa menjadi hidup bersama dengan keluarga Allah. Kini kita sebagai satu keluarga dalam kebangsaan kita, bangsa Indonesia, satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Kita adalah keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita boleh berasal dari berbagai suku bangsa. Semua warga bangsa adalah bersaudara. Memang tidak bisa kita sangkal bahwa di dalam satu keluarga ada saja pasti perbedaan. Bahkan di dalam gereja juga pasti ada perbedaan. Terdiri dari denominasi gereja, aliran, negara ini pun banyak partai yang menjadi kendaraan untuk menyampaikan aspirasi. Sebagai umat Kristen yang dewasa dan bertanggung jawab, sebagai bangsa yang beradab, kita harus mampu saling menerima perbedaan itu, saling mengasihi dan saling menjaga sebagai satu keluarga Allah. Mazmur 133 berkata demikian, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam dan bersama hidup rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Perikop ini mengajar kita bahwa Yesus sebagai batu penjuru, Yesus adalah pelangi kasih, Yesus adalah perjanjian baru di dalam hidup kita. Mari kita yakini bahwa walaupun kita satu dengan yang lain berbeda, kita tidak lagi orang asing, tidak lagi orang pendatang. Kita semua adalah orang-orang yang dipanggil orang-orang kudus. Kita semua adalah orang-orang yang percaya dalam keluarga Allah. Maka nikmatilah berkat Tuhan. Hiduplah satu dengan yang lain, penuh rukun, penuh sukacita, saling mengasihi dalam hidup bersama keluarga Allah. Diberkatilah firman Tuhan dan kita mau boleh diajar, dididik Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami adalah keluarga di dalam Tuhan. Kami mau hidup bersama dengan saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan yang boleh menuntun kami, membukakan hati dan pikiran kami. Semakin kami bermakna di kehidupan kami ini bagi orang lain. Ajar kami Tuhan untuk hidup bersama, untuk menerima berkat Tuhan dalam kehidupan kami di dunia ini. Ini kami Tuhan, pakai kami sebagai alat bejana Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.
Tuhan Yesus memberkati.